Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umu Faizah, NIM 91C244, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan kode ICD-10 yaitu blok T90 sampai dengan T98 tentang sequel cedera, keracunan, dan akibat lain dari penyebab luar. Baik, selanjutnya yang pertama pada blok T90 sequel cedera kepala. Cedera kepala memberikan gejala sisa atau sequel neurologis yang bervariasi. Sebagian pasien cedera kepala ringan akan mengalami post-concussion syndrome. Pasien dengan derajat keparahan sedang ataupun berat akan mengalami gejala sisa neurologis yang hampir sama. Gejalanya seperti nyeri kepala, vertigo, epilepsi, gangguan fungsi kognitif, dan gangguan tidur. Kerap timbul pada pasien pasca cedera kepala. Selanjutnya pada blok T91 sequel cedera leher dan badan. Cedera leher bisa terjadi akibat kecelakaan kendaraan, tetapi cedera ini mungkin saja terjadi karena kecelakaan olahraga, tindak kekerasan dari orang lain, atau tak sengaja jatuh. Adapun gejala sisa dari cedera leher yaitu yang pertama, masalah konsentrasi dan ingatan. Yang kedua, telinga berdenging. Yang ketiga, sulit tidur nyenyak. Yang keempat, nyeri kronis pada leher, bahu, atau kepala. Kemudian, cedera badan bisa terjadi karena kecelakaan kendaraan, olahraga, tindak kekerasan, ataupun jatuh. Contoh cedera badan yaitu cedera saraf tulang belakang. Adapun gejala sisa cedera saraf tulang belakang yaitu yang pertama, kesulitan bernapas, batuk, atau pembersihan lendir dari paru-paru. Yang kedua, nyeri punggung atau tekanan di leher, kepala, atau punggung yang ekstrim. Yang ketiga, kelemahan, inkoordinasi atau kelumpuhan pada bagian tubuh apapun. Yang keempat, nyeri atau sensasi menyenyat akibat kerusakan pada serabut saraf di tulang belakang. Yang selanjutnya pada blok T92 sequel cedera anggota atas. T92.1 sequel fraktur lengan atas. Fraktur humerus adalah cedera yang terjadi pada tulang humerus akibat benturan keras yang menyebabkan trauma langsung dan tidak langsung. Ketika tulang humerus mengalami benturan yang cukup keras, maka bukan hanya merusak jaringan lunaknya saja, tetapi dapat meluas menjadi komplikasi hingga gejala sisa, yaitu nyeri tulang. Mencoba menggerakkan bahu atau sendi siku, kerusakan pada jaringan lunak dan bentuk tulang akan mengalami perubahan dan nampak asimetris ketika berhasil disambungkan kembali. Selanjutnya pada blok T93 sequel cedera anggota bawah. T93.1 sequel fraktur femur. Fraktur femur merupakan kondisi patah tulang paha yang dimana adalah tulang terpanjang, terkuat, dan terberat dalam tubuh manusia. Terdapat beberapa gejala tulang paha retak yaitu kehilangan massa otot dan kelemahan otot atau biasa disebut dekondisi dan kelainan bentuk kaki.
Selanjutnya blok T94 squel cedera yang melibatkan daerah tubuh ganda dan tidak dijelaskan. Cedera adalah kelainan yang terjadi pada tubuh yang mengakibatkan timbulnya nyeri, panas, merah, bengkak, dan tidak dapat berfungsi baik pada otot, tendon, ligamen, persendian, ataupun tulang akibat aktivitas gerak yang berlebihan atau kecelakaan. Sedangkan cedera ganda yaitu kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu anggota tubuh berupa kelemahan otot, fraktur, maupun dislokasi. Selanjutnya T95 squel, luka bakar, korosi, dan frostbite. Luka bakar adalah cedera di kulit yang disebabkan oleh panas, baik dari api, paparan bahan kimia, radiasi sinar matahari, maupun sengatan listrik. Squel yang umumnya terjadi pada luka bakar yaitu kemerahan pada kulit dan nyeri. Kemudian, korosif merupakan zat yang dapat menyerang dan merusak jaringan tubuh dari makhluk hidup. Zat kimia korosif dapat menyebabkan kerusakan akut pada kulit maupun kerusakan mata secara permanen saat mengalami kontak langsung. Frostbite atau radang dingin adalah kondisi di mana jaringan membeku dan rusak oleh paparan suhu rendah. Squel yang terjadi yaitu kulit kemerahan, pembekakan, dan pengelupasan. Selanjutnya pada blok T96, squel keracunan oleh drugs dan zat biologis. Keracunan obat terjadi karena kesalahan konsumsi obat, baik akibat dosis yang berlebihan atau konsumsi bersamaan dengan obat lainnya. Gejala sisa yang muncul biasa berupa sakit kepala dan sesak nafas. Kemudian, keracunan makanan secara biologis terjadi karena kita mengkonsumsi makanan yang mengandung zat alami yang bersifat membahayakan atau alergi, misalnya jamur, kentang hijau, dan singkong. Gejala sisa yang muncul akibat keracunan makanan biologi yaitu demam dan menggigil. Selanjutnya, blok T97 squel dari efek racun dari zat Baik, selanjutnya pada blok T97 squel dari efek racun dari zat utama non-obat. Gejala sisa dari efek racun dari non-obat yaitu yang pertama mual, yang kedua muntah, yang ketiga diare, yang keempat nyeri atau kram perut, yang kelima gejala lain yang muncul sesuai dengan zat yang tertelan. Selanjutnya pada blok T98 squel other dan tidak dijelaskan efek dan penyebab keluarnya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.